Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ersa Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung luas permukaan pada kubus, balok, dan prisma. Kemarin kita sudah belajar mengenai limas ya, luas permukaan limas dan volume. Kali ini kita akan belajar mengenai luas permukaan pada kubus, balok, dan prisma. Oke, langsung saja. Nah, di sini yang pertama adalah ciri-ciri pada bangun ruang kubus ya. Yang pertama yaitu mempunyai 6 buah sisi dan semua sisi pada kubus berbentuk persegi yang kongruen ya. Jadi pada kubus ini mempunyai 6 buah sisi dan semua sisinya berbentuk persegi dan kongruen ya. Kongruen itu adalah panjangnya sama, bentuknya juga sama gitu ya. Misalnya sisi pada A, B, F, E itu kongruen dengan BC, GF ya. Di kongruen. Jadi semua 6 buah sisi di kubus itu bentuknya kongruen ya, ukurannya sama, kemudian bentuknya sama gitu ya. Nomor 2 yaitu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang ya. Di kubus itu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang ya, misalnya AB dan BC gitu ya, itu panjangnya sama ya. Semua mempunyai 12 rusuk ya, AB, BC, kemudian BC, kemudian BC gitu ya. Kalian bisa hitung sendiri ya, AB, CD, BC, kemudian GH ya, total ada 12 rusuk ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu pada kubus mempunyai 12 diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu apa? Nah, kita lihat ya, di sini contohnya adalah BE ya. BE itu adalah salah satu diagonal sisi yang dipunyai oleh kubus ya. BE diagonal sisi adalah sisi yang miring ya, memotong miring ya, BE. Kemudian AF, kemudian CF gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari diagonal sisi ya, mencari panjang diagonal sisi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali akar 2, maaf. Sisi dikali akar 2. Jadi misalnya sisinya panjangnya 7 berarti 7 akar 2, sisinya 10 berarti 10 akar 2 gitu ya, untuk mencari panjang diagonal sisi pada kubus. Dan nomor 4 yaitu pada kubus mempunyai 4 diagonal ruang ya. Ini kita contohkan yaitu EC ya. EC itu adalah diagonal ruang pada kubus ya. Dia mempunyai 4 diagonal ruang ya, 4 diagonal ruang. Jadi diagonal ruang itu memotong miring ya, EC ya, pada bangun ruang ya, bangun ruang kubus ya, diagonal ruang. Kalau diagonal sisi itu EB, kalau diagonal ruang EC gitu ya. Jelas ya gambarnya ya. Kemudian untuk mencari rumus panjang diagonal ruang itu adalah sisi dikali akar 3 cm ya. Jadi misalnya sisinya 7 berarti 7 akar 3. Kalau sisinya 8 ya berarti 8 akar 3 gitu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya pada bangun ruang balok. Kalau tadi kubus, sekarang balok ya. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu mempunyai 6 buah sisi yang saling berhadapan, saling kongruen dan berhadapan ya. Nah, di sini 6 buah sisi, tapi sisi yang saling berhadapan itu saling kongruen ya. Misalnya sisi BC GF itu saling kongruen dengan AD HE ya, saling kongruen. Ketika sisi yang berhadapan itu panjangnya kemudian bentuknya juga sama. Kemudian ABFE itu sama dengan DC GH gitu ya, saling berhadapan dan saling kongruen. Kongruen itu sama panjang dan bentuknya sama. Kemudian nomor 2 yaitu mempunyai 4 buah rusuk panjang, 4 buah rusuk lebar, dan 4 buah rusuk tinggi ya. Jadi di sini misalnya rusuk panjangnya yaitu AB, BC, kemudian EF dan HG ya, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 rusuk lebarnya yaitu BC 1, AD 2, FG 3, EH 4 ya. Kemudian 4 rusuk tinggi yaitu FB ya, kemudian GC, kemudian EH, kemudian HG ya, 4 buah rusuk tinggi. Kemudian untuk mencari panjang seluruh rusuk balok itu mempunyai rumus yaitu 4 kali rusuk panjang ditambah
4 kali rusuk lebar ditambah 4 kali rusuk tinggi, gitu ya. Mencari panjang seluruh rusuk pada blok. Kemudian nomor 3 yaitu diagonal bidang bagian depan. Ya. Ini diagonal bidang misalnya ABFE ya. Nah, di sini pada garis merah ya, BE. Itu merupakan salah satu bidang bagian depan ya. Itu mempunyai rumus yaitu akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Akar dari panjang kuadrat AB ditambah T kuadrat FB ya. FB atau BF ya, sama aja. Kemudian kalau misalnya kalian bertanya kenapa kok diakar ya, kalian bisa melihat pada video saya mengenai Pitagoras ya, pembuktian Pitagoras ya. Kenapa kok akar ya? Kenapa kok akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat? Kalian bisa lihat di video saya pada Pitagoras. Kemudian diagonal bidang pada bagian samping ya. Garis yang berwarna biru ya. Garis BB itu adalah salah satu diagonal bidang bagian samping ya. Rumusnya akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kemudian diagonal bidang bagian alas dan tutup ya. Alas itu yang bawah, tutup yang atas ya. Itu mempunyai rumus yaitu akar kuadrat sama akar dari P kuadrat ditambah lebar kuadrat. Akar dari P kuadrat panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kemudian ya, ini adalah salah satu contoh dari diagonal bidang bagian atas ya. Atas dan bawah itu kan sama dong, kongruen ya. Atas dan bawah itu saling kongruen. Jadi kalau kalian menghitung bagian atas, yang bawah juga sama ya ukurannya. Kemudian untuk menghitung panjang seluruh diagonal ruang pada balok itu rumusnya adalah akar dari P kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, kemudian diakar. Oke ya. Oke, selanjutnya ini HB. HB itu adalah salah satu contoh bidang diagonal ya. Diagonal bidang ya. Diagonal ruang, maaf. Diagonal ruang pada bangun ruang balok ya. HB, kemudian DF, kemudian DA, kemudian EC gitu ya. Itu adalah diagonal ruang pada balok. Kemudian selanjutnya yaitu jaring-jaring pada kubus ya. Kita mempunyai kubus ya, A, B, C, D, E, F, G, H ya, kubus. Kemudian kita buat jaring-jaring ya. Kita buka ya. Ini kita mempunyai gambar ya, gambar jaring-jaring kubus ya. Kita buka ya, yang biru kita buka, yang belakang ini biru ya, yang atas ini oranye ini jadi tutup ya. Kemudian yang kanan ini, yang sisi kanan berwarna ungu, sisi samping berwarna hijau ya, sama. Jadi cuma kita buka, kemudian kita mempunyai jaring-jaringnya ya, oranye, biru, kuning, hijau, ungu, dan biru ya. Ini adalah salah satu contoh jaring-jaring kubus ya. Dan masih banyak lagi contoh jaring kubus, tapi saya menyontohkan ini aja ya, yang mudah ya, yang mudah contoh dari jaring-jaring buah kubus ya. Oke, kita akan mencari luas permukaan pada kubus. Nah, tadi ya di awal video kita sudah mencermati ya, kita sudah mempelajari mengenai sifat kubus. Salah satunya yaitu mempunyai 6 buah sisi dan semua sisi pada kubus berbentuk persegi yang kongruen ya. Mempunyai 6 buah sisi dan semua sisi pada kubus berbentuk persegi yang kongruen. Kemudian kita ambil salah satu dari sisinya ya, yang tadi berwarna oranye. Nah, di sini luas persegi adalah sisi kali sisi ya. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, kemudian berhubung jaring-jaring pada kubus itu berjumlah 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan semuanya berbentuk persegi yang kongruen, maka dari itu luas permukaan kubus didapatkan yaitu 6 dikali sisi ya.
sisi dikali sisi itu dari ini ya, sisi kali sisi ya, kemudian dikali 6 ya. Jadi rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi gitu ya. Oke, selanjutnya jaring-jaring pada balok ya. Kita mempunyai balok ya, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita buka balok tersebut ya. Pada gambar kedua ini proses pembukaan ya, pembukaan balok. Kemudian pada gambar ketiga kita dapatkan bahwa jaring-jaring balok seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pasang persegi panjang yang kongruen. Misalnya persegi panjang 1 dan 4 ya, itu kongruen, bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian 2 ini adalah apa? Kongruen dengan 6 ya. Kan 2 itu belakang ya, 6 itu depan ya, bagian depan. 2 itu belakang, 6 itu depan. Kemudian kanan kiri juga sama, ungu dan hijau itu kongruen. Ini bentuknya sama, kemudian ukurannya juga sama. Oke ya. Jadi ini adalah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring balok, maaf. Kubus yang tadi. Kalau sekarang jaring-jaring balok ya. Oke. Untuk luas permukaan balok yaitu, nah ini ya, jaring-jaringnya dulu, kemudian nah kita lihat ya, pada gambar 6 ini, pada sisi 6 itu adalah sisi depan ya, sisi depan balok ya, yang berwarna biru ya. Kita lihat di sini adalah sisi P, panjang ya, sisi panjang ya. Ini juga panjang tuh ya, panjang. Kemudian di sini tinggi ya, tinggi, ini tinggi ya, ini tinggi pada balok ya. Ini panjang, ini tinggi ya, ini panjang, ini tinggi. Kemudian yang ini adalah lebarnya ya, lebarnya ini ya, ini ya, ini lebar. Kemudian di tingginya yang ke atas ya. Kalau kita buka jadinya seperti ini lebar, ini tinggi ya. Kemudian ini panjang ya, yang belakang ini ya, yang belakang ini yang biru muda itu sisi panjang. Kemudian yang ini juga lebar, ini lebar. Oh, ini lebar, maaf, ini lebar ya. Lebar, ini panjang ya. Ini tingginya, benar tinggi, ini tinggi. Yang biru muda yang ke atas itu tinggi. Nah, kemudian kita lihat pada persegi panjang nomor 1 dan nomor 4 mempunyai luas yaitu panjang dikali lebar ya. Nomor 1 dan 4 ya, panjang, rumus luasnya yaitu panjang kali lebar. Kemudian nomor 4 juga sama tadi ya, panjang kali lebar. Nomor 1 juga sama, panjang kali lebar ya. Karena sisi yang berhadapan adalah kongruen ya. Tadi saya sudah menjelaskan di awal video. Kemudian persegi panjang nomor 2 dan nomor 6 yaitu mempunyai luas panjang dikali tinggi, panjang dikali tinggi ya. Pada persegi nomor 2, kemudian persegi nomor 6 juga sama, panjang dikali tinggi ya, luasnya. Kemudian yang persegi panjang nomor 3 dan nomor 5 ya, itu tinggi ya, kali lebar ya. Mencari luas pada persegi panjang nomor 3 dan nomor 5 yaitu mempunyai rumus lebar dikali tinggi. Jadi untuk keseluruhan ketiga ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya ini kita jumlahkan ya. Jadi seperti ini, 2 dikali panjang kali lebar. Kenapa kok 2 ya? Karena ada dua sisi yaitu sisi 1 dan sisi 4 ya. Jadi dikalikan 2. Panjang kali tingginya juga sama. Ada nomor 2 dan nomor 6 ya. Jadi 2 kali panjang kali tinggi. Lebar kali tinggi juga sama karena nomor 3 dan nomor 5 ya. Jadi jelas ya kenapa dikalikan 2. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi ya. Ini adalah rumus mencari luas permukaan balok ya. Nah, di sini bisa kita distribusikan ya menjadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ya. Jadi sama ya antara rumus pertama dan rumus kedua. Rumus pertama itu distribusi dari rumus kedua juga distributif dari rumus pertama, jadi sama saja ya. Kalian boleh memilih salah satu rumus dari kedua ini ya, jadi tidak usah bingung kalian ya, sama saja dua ini. Dan
Selanjutnya, nah ada contoh soal ya mengenai luas permukaan pada balok ya. Di sini kubus dulu. Sebuah kubus mempunyai panjang sisi 12 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut ya. Sisinya 12 cm. Kemudian hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, cari luas permukaan kubus tadi rumusnya apa? 6 kali sisi ya. Sisinya kita masukkan 12 ya, karena 12 cm kali 12 cm ya. Jadi 6 kali 12 kali 12 ya. Kemudian 12 kali 12 adalah 144. Nah, 144 ini kemudian dikalikan 6 sama dengan 864 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah berapa? 864 cm persegi. Jangan lupa satuannya cm persegi ya. Persegi itu satuan pada luas ya. Jangan lupa persegi. Terus selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2 pada balok ya. Tadi pada persegi, sekarang pada balok. Nah, di sini kita mempunyai panjang balok yaitu 8 cm, lebar balok adalah 6 cm dan tinggi balok 5 cm ya. AB 8, BC 6, tingginya BG 5 cm. Nah, luas permukaan balok adalah rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ya, luas permukaan pada balok. Nah, di sini panjangnya kita ganti dengan 8 ya. Ini panjang, kemudian lebarnya ganti 6, panjangnya lagi diganti 8, tingginya diganti 5. Kemudian lebarnya 6, tingginya 5 ya. Nah, di sini 8 dikali 6 sama dengan 48. 8 dikali 5 sama dengan 40. 6 dikali 5 sama dengan 30 ya. Kemudian 48 ditambah 40 ditambah 30 itu jawabannya adalah 118 ya. 2 kali 118, kemudian ketemu adalah 236 cm persegi. Jadi luas pada permukaan balok tersebut adalah 236 cm persegi. Itu ya, gampang ya. Oke, selanjutnya kita punya prisma ya. Kita tadi sudah bicara mengenai balok dan kubus, sekarang kita bicara mengenai prisma. Nah, di sini prisma itu dibagi ya menjadi 3 ya, kubus, balok, dan prisma segi N. Kubus itu juga termasuk pada prisma ya, balok juga termasuk pada prisma dan persegi N ya. Prisma segi N, N itu terserah kalian, banyak sekali ya, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan sebagainya ya. Kubus termasuk prisma, balok juga termasuk prisma ya. Nah, di sini luas permukaan prisma itu adalah mempunyai rumus yaitu luas alas ditambah luas tutup ya. Luas alas ditambah luas tutup ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Punya rumus ya. Kemudian luas alasnya kan dan luas tutup itu kan sama ya. Tadi luas alas itu yang atas, luas tutup itu yang bawah ya. Jadi kita kalikan saja dengan 2 ya, biar gampang. Kemudian 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi gitu ya. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal ya, yaitu prisma segitiga. Nah, prisma segitiga itu kan alasnya berbentuk apa? Segitiga ya. Alasnya prisma itu berbentuk segitiga. Nah, kita buat segitiganya FDE ya. Dari sini FDE ya. Nah, kemudian pada alas segitiganya yaitu 5, tinggi segitiganya adalah 12 cm. Nah, kemudian kita akan mencari dulu pada sisi ED ya. Ini ED kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FD kuadrat. Nah, ini menggunakan rumus Pitagoras. Kalian bisa lihat nanti di video saya ya mengenai Pitagoras, juga saya nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Kalau kalian ingin mencari mengenai Pitagoras, itu ED kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FD kuadrat. Nah, di sini EF-nya 12 ya, kita masukkan, kemudian FD-nya 5 ya. Nah, 12 kuadrat adalah 144,
5 kuadrat adalah 25. Ditambahkan kemudian menghasilkan 169 ya. ED kuadrat sama dengan 169. Nah, untuk menghilangkan kuadrat itu kita akarkan ya. ED sama dengan akar dari 169 ya. Jadinya ED adalah 13 cm. Jadi panjang ED adalah 13 cm. Ya. Nah, di sini kita akan mencari luas segitiga DEF ya. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 5 ya, ini ya. Alasnya 5 ya. Kemudian tingginya berapa? 12 ya. 5 kali 12 adalah 60, kemudian 60 dikalikan setengah adalah 30 cm. Jadi luas segitiga DEF ya. DEF itu tutup ya. Tutup dan alas itu sama ukurannya ya. Tutup DEF dan ABC itu sama nanti ya. Ukurannya sama. Kemudian untuk mencari luas permukaan prisma yaitu luas alas ditambah luas tutup ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah 30 ya. Luas alasnya 30. Kemudian luas tutupnya 30. Kenapa kok luas alasnya 30? Karena kongruen ya. Sisi yang berhadapan itu kongruen ya. Jadi sama 30 ditambah 30. Kemudian keliling alasnya, keliling itu apa? Keliling itu penjumlahan dari semua sisi ya. Misalnya gini. Keliling alasnya kan berbentuk segitiga ya. Alasnya berbentuk segitiga, makanya ditambahkan jadi 5 ditambah 13 ditambah 12. Keliling itu berputar ya. 5 ditambah 13 tambah 12. 5 ditambah 12 tambah 13 dikalikan tingginya berapa ya? Jadi 10 cm ya. Tinggi prisma 10 cm. Nah, 30 tambah 30 60, kemudian 5 ditambah 12 tambah 13 itu adalah 30 ya. Jadi 60 ditambah 30 dikali 10. 30 kali 10 adalah 300 tambah 60 yaitu 360 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga ini adalah berapa? 360 cm persegi gitu ya. Nah, di sini menghitung luas permukaan balok menggunakan rumus luas permukaan prisma. Jadi kita buktikan bahwa balok itu merupakan prisma ya. Nah, di sini kita punya balok ya. Yang tadi yang apa? Video tadi ya. Yang soal nomor 2 tadi kita pindahkan, kita buktikan ya bahwa rumus balok tadi adalah sama dengan luas permukaan prisma. Itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas ditambah dikali tinggi. Ya, alasnya 8 kali 6 kemudian keliling alasnya ya 8 ditambah 6 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 ya. Kali tinggi nah, tingginya kan 5 ya. Kemudian 8 kali 6 48, kemudian 6 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 6 itu 28 ya. 28 kali 5 jadinya berapa? 140. 2 dikali 48 dan 6. Jadi 96 ditambah 140 adalah 236 cm ya. Terbukti. Kalian nanti bisa melihat video yang tadi yang soal nomor 2 yang mencari menghitung menggunakan luas permukaan balok sama tidak dengan ini. Pasti sama ya. Karena balok merupakan sebuah prisma ya. Balok adalah sebuah prisma. Nah, di sini kita mempunyai soal ya. Latihan soal coba kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Menggunakan cara yang tadi saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu sebuah kubus mempunyai panjang sisi 15 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Kemudian nomor 2, sebuah balok mempunyai ukuran panjang sisi 9 cm, lebar 5 cm dan tinggi cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Yang nomor 3, carilah luas permukaan prisma segitiga pada gambar ini ya. Jadi kalian coba untuk latihan di rumah dengan cara melihat video saya tadi, kemudian kalian menghitung ya, mencoba latihan menghitung menggunakan angka-angka ini ya. Ini angka-angka termasuk angka kecil ya, 15 ya, 15, 9, 5, 7 itu adalah angka kecil, jadi mudah ya, sangat-sangat mudah ya. Dan kalian melihat
video saya, kemudian kalian terapkan menggunakan angka-angka tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oh ya, untuk volume prisma nanti akan saya upload ya pada video terpisah ya. Karena video ini terlalu panjang, jadi nanti saya pisah antara luas permukaan prisma dan volume prisma ya. Jadi nanti kalian tunggu saja video dari saya mengenai volume pada prisma. Oke, gitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.